negara orang lain. Ya, nggak penting banget sama gue ya urusan Palestina dan bola kita gitu loh. Ganjar Pranowo yang sempat dipuji-puji dan diandalkan oleh rakyat Indonesia. Kenapa? Iya, karena di saat presiden dan rakyat Indonesia menolak akan politik identitas yang dilakukan oleh Anies Baswedan. Tiba-tiba Ganjar Pranowo sekarang telah mengikuti jejak Anies Baswedan, yaitu politik identitas. Ya, shalom bagi kita semua dimanapun kita berada pada saat ini. Kiranya kita semua tetap berada dalam keadaan sehat dan apapun yang merupakan aktivitas kita sepanjang hari ini, kiranya Tuhan Yesus memberkati. Dan kembali berjumpa lagi di channel kita ini, yaitu Zemayan Yasin. Terima kasih buat teman-teman semua dan juga para sahabat yang sudah mendukung perkembangan channel ini dengan setia. Dan kiranya kita tetap menggunakannya untuk menjadi berkat bagi semua orang. Nah teman-teman, pada video kali ini saya membagikan kepada kita semua di mana ada dua orang wanita yang sangat mendidih sekali darahnya, emosionalnya ketika Indonesia batal jadi tuan rumah di Piala Dunia U20 2023 ini teman-teman, karena akibat dari keputusan kedua pejabat yaitu Ganjar dan juga Gubernur Bali. Nah teman-teman, sebelumnya mari kita simak bagaimana emosional mereka sampai mereka meminta agar kedua gubernur ini bisa dicopot dari jabatannya. Videonya yang berikut ini. Ini bahaya urusan negara orang lain. Ya, nggak penting banget sama gue ya urusan Palestina dan bola kita gitu loh. Harusnya nggak cuma olahraga kita yang sedang berbahagia ya, tapi kuliner kita juga dapat cuan, devisanya, hotelnya dan lain-lain. Itu kan mumpung sekali gitu loh ada momen tersebut. Indonesia bangga loh. Indonesia di tangan Bapak Jokowi hebat di mata dunia. Tapi Anda berdua ini membuatnya menjadi cemen lagi, menjadi kecil lagi di mata dunia. Harusnya yang memalukan seperti ini dicopot. Ayo segera copot Bapak Koster, Gubernur Bali, dan Pak Ganjar Pranowo. Ya, jangan diusung-usung lagi. Ganjaris, mana suaranya? Lu demo dong, tanggung jawab ya. Pada Bapak Koster dan Bapak Ganjar yang saya tidak hormati lagi ya. Kenapa saya tidak hormati lagi? Karena FIFA batal di Indonesia. Pupus sudah. Olahraga Indonesia ini sudah menangis ya. Ini kesempatan yang ditunggu-tunggu. Atlet kita itu sudah lama menderita. Paham? Jadi pejabat di sini tapi mikirin urusan politik negara lain dan mementingkan politik negara lain. Saya itu lebih kasihan dengan yang seperti ini negaranya. Atau Bapak harus cari tahu lagi tentang apa yang terjadi antara Hamas dan Israel. Harusnya Bapak Koster dan Pak Ganjar ini dicopot ya, terutama Pak Ganjar. Jangan ada lagi dicalon-calon jadi presiden. Bahaya banget punya pemimpin kayak gini. Bahaya urusan negara orang lain. Ya, nggak penting banget sama gue ya urusan Palestina dan bola kita gitu loh. Harusnya nggak cuma olahraga kita yang sedang berbahagia ya, tapi kuliner kita juga dapat cuan, devisanya, hotelnya dan lain-lain. Itu kan mumpung sekali gitu loh ada momen tersebut. Indonesia bangga loh. Indonesia di tangan Bapak Jokowi hebat di mata dunia. Tapi Anda berdua ini membuatnya menjadi cemen lagi, menjadi kecil lagi di mata dunia. Harusnya yang memalukan seperti ini dicopot. Ayo segera copot Bapak Koster, Gubernur Bali, dan Pak Ganjar Pranowo. Ya, jangan diusung-usung lagi. Ganjaris, mana suaranya? Lu demo dong, tanggung jawab ya. Benar tercapai. Selamat buat Pak Ganjar Pranowo yang sekarang sudah bergabung bersama para kader. Saran saya Pak, lebih cocok Bapak ngonten aja, besarin YouTube Bapak. Gak usah mimpi Pak menjadi presiden. Dan Ganjar Pranowo yang sempat dipuji-puji dan diandalkan oleh rakyat Indonesia. Kenapa? Iya, karena di saat presiden dan rakyat Indonesia menolak akan politik identitas yang dilakukan oleh Anies Baswedan. Tiba-tiba Ganjar Pranowo sekarang telah mengikuti jejak Anies Baswedan, yaitu politik identitas. Iya, semua itu dikarenakan Ganjar Pranowo menolak kedatangan timnas U20 dari Israel yang akan bertanding. Saran Pak, seluruh warga Indonesia yang berjiwa nasionalis tinggi, auto menolak Ganjar Pranowo menjadi calon presiden. Main aman nih dia. Mungkin dari kalian masih bingung atau masih kurang jelas apa sih sebenarnya politik identitas itu? Dan kenapa akhir-akhir ini muncul lagi istilah mayoritas dan minoritas? Nih, gue jelasin ya sama lo semua apa itu politik identitas. Indonesia mempunyai jumlah penduduk 273 juta jiwa yang terdiri dari mereka yang beragama
Umat Muslim 86,7%, umat Kristen dan Katolik 10,53%, umat Hindu 1,53%, umat Buddha 0,74%, dan umat Konghucu 0,03%. Jadi jika disatukan agama yang minoritas di Indonesia hanya sebesar 13% aja. Sedangkan untuk mayoritas umat Muslim yang ada di Indonesia, 86,7% dari angka 235 juta tersebut, masih banyak umat Muslim yang mempunyai jiwa nasionalis yang sangat tinggi. Contohnya NU, yang jelas-jelas ketua PBNU yang tidak mencampuri antara dunia politik dan persepak bolaan yang akan digelar di Indonesia. Terus, suara rakyat mana yang akan diincar dalam politik identitas nanti? Ya sudah jelas suara dari para kadrun. Menurut data BNPT pada bulan Juni 2022, ada 33 juta rakyat Indonesia yang terpapar radikalisme, yang semuanya eksis memperjuangkan sampai detik ini. Nah itu dia, kenapa politik identitas menjadi jalan pintas bagi mereka yang mau memenangkan Pilpres nanti di 2024. Menurut Pak Ganjar, dia hanya mau melanjutkan perjuangan dari Bung Karno dengan berdirinya Konevo. Menurut saya, kalau mau melanjutkan perjuangan Bung Karno, kenapa tidak berjuang meminta Indonesia untuk keluar dari Dewan PBB dan bangkitkan lagi Konevo agar dapat membantu kemerdekaan Palestina? Bukan berjuang untuk menolak pemain bola ABG Israel yang akan bertanding di Indonesia. Terus siapa yang akan menghargai kaum minoritas kalau calon presidennya aja seperti itu? Mari berkaca dari keadaan dan sejarah Indonesia bagian timur, di mana pada tahun 1957 dari bangsa Minahasa dengan berpestanya menuntut otonomi daerah. Maluku dengan RMS-nya, Papua dengan OPM-nya yang sampai sekarang ini belum selesai-selesai. Mari kita menghargai sesama anak bangsa ini agar Pancasila dapat benar-benar tercapai. Selamat buat Pak Ganjar Pranowo yang sekarang sudah bergabung bersama para kadrun. Saran saya Pak, lebih cocok Bapak ngonten aja, besarin YouTube Bapak. Gak usah mimpi Pak menjadi presiden. Dan untuk wali kota Solo Mas Gibran yang berani dan tegas, Anda top. Terima kasih sudah menjadi contoh pemimpin yang bernasionalisme tinggi. 3 pernyataan Ganjar tolak timnas Israel di Piala Dunia U20. Nama Gubernur Jawa Tengah, Jateng, Ganjar Pranowo tengah menjadi sorotan usai menyatakan menolak kehadiran timnas Israel di Piala Dunia U20. Apalagi, penolakan ini disinyalir menjadi penyebab Indonesia batal jadi tuan rumah gelaran pesta sepak bola dunia itu. Dirangkum Detik Jateng, Rabu, tanggal 29 Maret tahun 2023, berikut 3 pernyataan Ganjar Pranowo soal menolak timnas Israel itu. 1. Piala Dunia U20 tanpa Israel. Ganjar menyampaikan jika perlu ada upaya agar Piala Dunia U20 bisa berjalan sukses tanpa hadirnya timnas Israel. Hal ini perlu adanya terobosan dari pihak terkait termasuk dengan melobi FIFA. Dalam konteks Piala Dunia U20 kami mendorong upaya-upaya yang mesti dilakukan oleh pemerintah. Dalam hal ini menerobos agar U20 tetap sukses tapi tidak menghadirkan Israel, tegas Ganjar dalam keterangan tertulis, Kamis, tanggal 23 Maret tahun 2023. Ganjar mendukung sikap PDIP yang menolak kehadiran tim nasional Israel dalam perhelatan Piala Dunia U20 di Indonesia. Ia meminta agar panitia bersama pihak terkait mengupayakan langkah terobosan agar penyelenggaraan Piala Dunia U20 bisa berjalan tanpa mengorbankan komitmen pendiri bangsa. Sehingga penyelenggaraan Piala Dunia U20 bisa dilakukan tanpa mengorbankan komitmen panjang kita untuk mewujudkan Palestina merdeka, serta tetap menjaga kedamaian sosial politik di dalam negeri Indonesia, tutupnya. 2. Berpegang amanat Bung Karno. Ganjar menyampaikan jika penolakannya terhadap kehadiran timnas Israel tidak lain karena memegang teguh amanat Bung Karno berkaitan dengan kemerdekaan Palestina. Hal itulah yang kemudian membuat orang nomor 1 di Jateng itu menyuarakan penolakannya terhadap timnas Israel. Kita sudah tahu bagaimana komitmen Bung Karno terhadap Palestina, baik yang disuarakan dalam Konferensi Asia Afrika, Gerakan Non-Blok, dan maupun dalam Conference of the New Emerging Forces. Jadi ya kita ikut amanat beliau, kata Ganjar dalam keterangan tertulis, Kamis 23/3. Ganjar juga terus mengamati aksi-aksi kekerasan yang cenderung meningkat di Palestina. Ia mencermati kemunculan kelompok politik dalam pemerintahan Israel yang menolak mengakui keberadaan bangsa dan negara Palestina merdeka. Karenanya, penting bagi kita untuk tetap menyuarakan dukungan kita kepada perjuangan Palestina merdeka, jelasnya.
3. Menyerahkan penyelesaian ke pusat. Ganjar Pranowo menyerahkan permasalahan timnas Israel di Piala Dunia U20 di mana Jateng menjadi salah satu tuan rumah kepada PSSI dan juga pemerintah pusat. Ganjar optimistis permasalahan ini bisa ditangani dengan baik oleh pemerintah pusat. Kita berikan ke pusat, percayakan ke pemerintah pusat dan PSSI, mereka sudah bekerja, kata Ganjar saat ditanya soal penolakannya terhadap timnas Israel, Senin, 27/3. Nah, jadi itu dia videonya teman-teman. Kita sudah mendengarkan bagaimana emosionalnya mereka ini ketika Indonesia batal jadi tuan rumah ya. Sebenarnya bukan hanya mereka saja, tetapi sebagian besar warga Indonesia, masyarakat Indonesia kecewa terhadap keputusan kedua gubernur ini teman-teman. Karena mereka memutuskan menolak Israel atau timnas dari Israel. Karena mereka menganggap bahwa Israel itu termasuk penjajah dan sesuai dengan apa yang tertulis dalam pembukaan Undang-Undang Dasar bahwa segala penjajahan yang di atas dunia ini harus dihapuskan karena tidak sesuai dengan peri kemanusiaan dan peri keadilan. Jadi teman-teman sebenarnya mereka tidak memahami dan mereka tidak sanggup memisahkan antara politik dengan olahraga ya. Nah, justru teman-teman olahraga ini menjadi pemersatu bangsa di mana justru melalui olahraga ini di mana hubungan secara internasional antar negara itu semakin erat karena olahraga. Tetapi apa daya karena ada beberapa oknum pejabat dan juga beberapa kelompok tertentu yang menolak timnas dari Israel, ya mari kita menghormati keputusan FIFA dan konsekuensinya yang paling berat teman-teman apabila nanti timnas Indonesia ini tidak ikut serta dalam turnamen Piala Dunia U20 ini. Dan harapan kita semua agar timnas Indonesia bisa ikut serta nanti dimanapun negara nanti diselenggarakan itu teman-teman, Piala Dunia U20 itu kiranya Indonesia tetap ikut. Itu harapan kita, karena saya lihat beberapa informasi atau berita itu penyelenggaraannya dialihkan ke negara Argentina. Tetapi mari kita tetap hormati keputusan FIFA dan kiranya ini menjadi pembelajaran bagi kita sebagai warga Indonesia dan juga pembelajaran bagi para oknum pejabat-pejabat lainnya. Kiranya jangan sampai terjadi hal yang seperti ini lagi, karena ini sangat memalukan bangsa Indonesia. Demikian yang saya sampaikan, kiranya Tuhan Yesus memberkati kita semua. Shalom.